Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Perhatikan segitiga CDE berikut. Di sini yang diketahui dari segitiga CDE adalah siku-sikunya di E, kemudian panjang CD-nya adalah 6 cm, kemudian panjang CE-nya adalah 3 cm. Kemudian yang ditanya adalah tentukan yang A, yang pertama sin dari D, kemudian yang B adalah tan dari D, kemudian yang C adalah sin dari C, kemudian soal terakhir adalah kosekan dari C. Yang perlu kalian ingat dari perbandingan trigonometri adalah rumusnya ya. Yang pertama ada sin itu rumusnya depan dibagi miring, atau biasa kita singkat demi. Kemudian cos itu samping dibagi miring, atau biasa kita sebut sami. Kemudian tan depan dibagi samping, atau yang biasa kita singkat desa atau desam. Jadi rumus dari sin cos tan itu adalah demi sami desam atau demi sami desa. Selanjutnya untuk kosekan, sekan sama kotangan. Ingat ya, kalau sin itu kebalikannya kosekan, cos itu kebalikannya sekan, tan kebalikan kotangan. Jadi SCCS. Kebalikan itu maksudnya kalau sin itu rumusnya demi, maka ini kosekan itu rumusnya mide atau miring per depan. Miring dibagi depan. Sekan kebalikannya dari cos, berarti miring dibagi samping. Kemudian kotangan samping dibagi depan. Jadi sebenarnya yang harus dihafalkan atau kalian ingat baik-baik adalah tiga rumus ini, sin, cos, tan, demi, sami, desam. Karena kosekan, sekan sama kotangan hanya kebalikannya. Yang penting SC, CS. Jadi bukan SS, CC. Jadi SC, CS. Jadi silang ya. Sekarang kita lanjut ke soal. Misalnya soal yang A. Soalnya adalah sin D. Sin D sama dengan, rumus dari sin jangan lupa adalah depan dibagi miring, maka kita tulis dulu depan dibagi miring. Selanjutnya gimana sih kita tahu mana sisi depan, miring ataupun samping? Untuk mengetahui mana sisi miring, depan ataupun samping itu tergantung dari sudutnya atau dari pertanyaannya. Kalau yang ditanya sin D, maka patokan kita dari D. Jadi misal kita tandain dulu sudut D-nya. Ya, sudut D patokannya dari sini. Depannya D berarti di sini ya, yaitu CE. Kemudian patokan yang paling utama sebenarnya ada sisi miring. Sisi miring itu yang ada di depan sudut siku-siku. Depan sudut siku-siku ini miring, kemudian ini tadi depan. Berarti ini sisanya adalah samping. Sekarang kita cari depan dibagi miring. Depannya berapa sih panjangnya? Depannya D adalah CE. Kita tulis dulu CE. Dibagi miringnya adalah CD. Sama dengan CE-nya udah diketahui belum panjangnya? CE kebetulan udah diketahui 3, kita tulis 3 dibagi CD-nya berapa? CD-nya 6. Apa sudah selesai? Kalau masih bisa diselesaikan atau masih bisa disederhanakan, sederhanakan dulu. Jadi 3 sama 6 bisa disederhanakan enggak? Sama-sama bisa dibagi berapa? 3 kita bisa bagi 3 jadi 1, 6 kita bisa bagi 3 jadi 2. Jadi jawabannya adalah 1/2. Kalau sin cos tan dia nggak pakai satuan ya, jadi nggak pakai sentimeter atau apapun. Jadi sin D adalah setengah. Selanjutnya yang B, kita tulis dulu B. Soalnya adalah tan D. Oke, yang ditanya adalah tan.
Apa sih rumus tan? Tan. Depan dibagi samping. Depannya D sudah diketahui, tapi sampingnya belum. Maka kita cari dulu panjang DE. DE kuadrat sama dengan menggunakan rumus Pitagoras ya. Jadi DE kuadrat itu sama dengan yang DE ini sisi miring bukan? Kalau bukan maka rumusnya dikurang. Sisi miringnya adalah CD. Jadi CD kuadrat dikurang sisi yang udah diketahui satunya yaitu CE kuadrat. CD-nya berapa? CD-nya adalah 6 kuadrat dikurang CE-nya berapa? 3 kuadrat. 6 dikali 6 adalah 36 kurang 3 kuadrat berarti 9. Hasilnya sama dengan 27. Terus berarti ini kan DE aja. Tadi kan DE kuadrat, sekarang DE aja. Kuadratnya kita pindahkan jadi akar dari 27. Oke. 27 itu berarti kan 3 dikali 3 dikali 3. 2 angka kembar kita coret, taruh di luar akar, sisanya tetap di dalam akar. Jadi panjang DE-nya adalah 3 akar 3 cm. Oke, selanjutnya yang ditanya adalah tan D. Tan. Baru kita tulis rumusnya. Tan D sama dengan rumus tan itu apa? Depan dibagi samping. Depan dibagi samping. Depannya D adalah CE. CE dibagi sampingnya adalah DE. DE sama dengan CE-nya berapa panjangnya? CE 3 dibagi DE. DE baru kita ketemui yaitu 3 akar 3. Nah, di dalam pecahan sendiri bawah itu kan nggak boleh akar. Udah ada videonya, bisa kalian simak lagi videonya. Ini jadi kita kalikan dengan akar 3 per akar 3 untuk menghilangkan akar 3 yang di bawah. Jadi sama dengan atas dikali atas, jadi 3 akar 3, bawah dikali bawah, 3 dikali, nggak ada angka di sini berarti 1 ya, 3 dikali 1 per 3, akar 3 dikali akar 3 itu 3. Sama dengan, ini bisa dicoret atau kita sederhanakan, 3 dibagi 3 habis ya, berarti ini kalau nggak ada angka 1 ya, 1 per 3 akar 3. Kita lanjut ke soal berikutnya itu sin C. Nah, ini kan soalnya udah C, berarti patokannya atau sudut pandangnya kita dari C. C-nya di sini ya. Oke. Depannya C adalah berarti DE, kemudian miring adalah di depan sudut siku-siku, berarti tetap CD ya. Kemudian berarti ini sisanya adalah samping. Rumusin itu demi, depan miring, sin dari C, maka sudutnya C. Depannya mana? Depannya DE. DE tadi udah kita ketahui ya, yaitu 3 akar 3. Kemudian miring. Miringnya mana sih? CD. CD-nya 6. Berarti tinggal kita tulis saja. Depan dibagi miring. Sama dengan sisi depan dari C adalah DE. DE. Miringnya adalah CD. CD sama dengan DE-nya berapa? DE-nya tadi udah kita ketahui 3 akar 3 dibagi miringnya adalah 6. Sederhanakan. 3 sama 6 sama-sama bisa dibagi 3, ini jadi 1, ini jadi 2. Berarti 1 per 2 akar 3. Kalau kita perhatikan lagi ya, soal A sama soal yang C tadi sama-sama yang ditanya sin, tapi sudut pandangnya yang ini D, yang kedua yang berikutnya adalah C. Sama-sama ditanya sin tapi hasilnya akan beda kalau sudut pandangnya berbeda. Itu poin yang harus diingat ya. Selanjutnya yang ditanya adalah kosekan C. Kosekan di sini aja ya, nanggung jawabannya. Jadi yang ditanya yang D itu adalah kosekan C. Kosekan itu kebalikan dari tan, rumusnya berarti samping dibagi depan.
sampingnya dari C adalah, oke ini DE, oh sorry, sampingnya CD adalah CE, depannya C adalah DE. Ini sama dengan CE-nya berapa? CE-nya 3, DE-nya tadi 3, akar 3. Lanjut, karena ini bawahnya ada akar, maka kita kalikan dengan akar 3 per akar 3 sama dengan 3 akar 3 per 3 dikali 3 sama dengan, ini kita coret jadi 1 ya, ini 1 per 3 akar 3.